Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya berasal dari Fakultas Teknik. Di sini saya izin menerangkan mengenai tata cara bicara dalam forum resmi. Hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya berbicara di forum resmi, sebuah keterampilan yang tidak hanya krusial dalam dunia akademis, tetapi juga di berbagai bidang profesional. Lalu mari kita mulai dengan definisi. Berbicara di forum resmi adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam setting formal seperti rapat, seminar, atau konferensi. Dalam konteks ini, pembicara diharapkan untuk menyampaikan informasi, ide, atau pendapat dengan cara yang terstruktur dan sesuai. Dengan etika komunikasi yang berlaku, ini berbeda dengan forum non-resmi yang lebih santai dan tidak terikat oleh aturan tertentu. Di forum non-resmi, kita lebih bebas berekspresi, sedangkan di forum resmi, kita harus mematuhi struktur dan norma yang ada. Dan kemudian pentingnya berbicara di forum resmi tidak bisa diremehkan. Ada beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif adalah kunci. Kita perlu menyampaikan informasi dengan jelas agar audiens memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah forum resmi sering menjadi tempat pengambilan keputusan, kejelasan dalam berbicara. Kejelasan dalam berbicara akan mempermudah diskusi dan mempengaruhi keputusan yang diambil. Selain itu, berbicara di forum resmi juga membantu kita membangun jaringan profesional. Dalam kesempatan untuk berbicara, selalu adanya kesempatan untuk menjalin hubungan baru dan memperluas koneksi kita atau relasi. Terakhir, kemampuan berbicara dengan baik mencerminkan kredibilitas kita. Disinilah peran penting keterampilan komunikasi yang efektif. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang cara kita bisa meningkatkan keterampilan ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi secara signifikan dalam setiap diskusi yang kita hadapi. Materi yang kedua adalah persiapan sebelum berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum membutuhkan persiapan matang agar pesan tersampaikan dengan jelas dan efektif. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri. Yang pertama adalah mengetahui topik yang akan dibahas. Pemahaman mendalami kuasai materi dan pastikan Anda memahami inti dari topik yang ingin disampaikan. Riset tambahan maksudnya. Siapkan data atau fakta pendukung agar pesan lebih kuat dan kredibel. Yang ketiga, struktur penyampaian. Susun alur pembicaraan secara logis, seperti pembukaan, isi, penutup agar mudah dipahami audiens. Yang kedua, menyesuaikan pesan dengan audiens. Yang pertama, mengenali audiens. Ketahui karakteristik peserta, usia, latar belakang, kebutuhan agar pesan lebih relevan dan tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya, pilih bahasa dan gaya penyampaian. Gunakan istilah yang mudah dipahami oleh audiens dan sesuaikan dengan suasana formal atau santai. Kemudian, libatkan audiens. Buat komunikasi dua arah seperti memberi pertanyaan agar suasana lebih interaktif. Dan yang ketiga, mempersiapkan materi dan alat bantu. Materi terstruktur. Buat catatan atau poin-poin penting agar tidak ada informasi yang terlewat. Kemudian gunakan alat bantu visual, siapkan slide, presentasi, gambar, atau video untuk memperjelas atau penjelasan agar lebih menarik perhatian audiens. Kemudian latihan menggunakan alat bantu. Pastikan Anda familiar dengan peralatan seperti proyektor dan tahu cara agar mengatasi masalah teknis. Dengan persiapan yang matang dan terstruktur, Anda akan merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan dan komunikasi. Dan komunikasi akan berjalan lebih efektif. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu tentang teknik membuka pembicaraan. Berikut adalah teknik membuka pembicaraan, yaitu membuat pembukaan yang menarik, talk like it.
oleh Carmine Gallo. Salah satu cara terbaik untuk menarik perhatian audiens adalah dengan membuka presentasi dengan cerita atau anekdot yang relevan. Gallo 2014. Penelitian menunjukkan bahwa cerita dapat menciptakan keterhubungan emosional dengan audiens, membuat mereka lebih terlibat dalam pembicaraan. Gunakan fakta atau statistik yang mengejutkan untuk memancing rasa penasaran, karena audiens cenderung lebih memperhatikan informasi yang tak terduga. Mengucapkan salam pembuka yang tepat menurut Dale Carnegie dalam buku How to Win Friends and Influencers. Salam yang tulus dan hangat menciptakan hubungan baik dengan audiens dan membuka mereka merasa dihargai. Menyapa dengan salam yang sesuai waktu dan konteks juga menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Teknik ini juga didukung dalam buku Public Speaking for Success yang menyebutkan bahwa salam pembuka menyiapkan audiens untuk mendengarkan, sehingga penting untuk dilakukan dengan nada yang tepat, memperkenalkan diri dan peran dalam forum. Dalam bukunya Presentation Zen, Reynolds menekankan pentingnya memperkenalkan diri dan peran agar audiens memiliki konteks yang mengenai siapa yang berbicara dan mengapa mereka harus mendengarkan. Ini juga memberi audiens kepercayaan terhadap kompetensi pembicara. Penelitian tentang komunikasi interpersonal juga menunjukkan bahwa memperkenalkan diri dengan jelas dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih personal dengan audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akilanta Murwanda dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 2405040058 dengan materi penggunaan bahasa dan gaya bicara. Bahasa formal yang bisa digunakan dalam forum resmi harus bersifat formal, menghindari bahasa sehari-hari atau gaul. Ini mencerminkan sikap profesional dan menghormati audiens atau peserta forum. Bahasa formal biasanya mengikuti kaidah bahasa baku dan penggunaan istilah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 2. Penggunaan tata bahasa yang tepat. Bahasa yang digunakan harus benar dan terstruktur sehingga pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Penggunaan kalimat pasif, kata baku, dan struktur pokok, subjek, predikat, objek, dan keterangan membantu menjaga kejelasan dan keformalan. 3. Gaya bicara yang netral dan objektif dalam forum resmi. Gaya harus netral dan objektif, terutama ketika membahas isu-isu sensitif atau konversional. Hindari pernyataan emosional dan opini abadi yang kuat, serta utamakan data atau fakta jika ada. Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih profesional dan berimbang. 4. Menghormati pendapat dan penggunaan sapaan formal. Menggunakan sapaan formal seperti yang terhormat atau bapak atau ibu menunjukkan rasa hormat. Penutup santun seperti hormat kami atau terima kasih atas perhatiannya juga. Menggunakan sikap profesional dalam forum resmi ini penting untuk menjaga hubungan baik dan membangun suasana diskusi yang posesif. 5. Hindari singkatan tidak resmi dan digunakan istilah yang tepat. Penggunaan singkatan atau akronim harus jelas dan jika perlu dijelaskan terlebih dahulu. Hindari singkatan yang tidak resmi yang hanya umum di kalangan tertentu atau percakapan sehari-hari agar tidak membingungkan peserta lainnya. Terima kasih. Izin melanjutkan, saya Yoni Dwi Purnomo dengan NIM 24050460 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Teknik penyampaian pesan yang efektif.
Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan terstruktur sangat penting dalam berbagai situasi, baik dalam presentasi, diskusi, maupun percakapan sehari-hari. Dengan bicara secara efektif, Anda dapat menyampaikan pesan dengan lebih baik dan memastikan audiens memahami informasi yang diberikan. 1. Berbicara dengan jelas dan terstruktur. Pilih kata dengan bijak. Gunakan kosakata yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Hindari kata-kata yang jarang digunakan atau terlalu teknis. Fokus pada inti pesan. Tentukan 1 atau 2 poin utama yang ingin disampaikan. Buatlah pesan tersebut menjadi inti dari pembicara Anda. Variasi suara. Gunakan variasi dalam nada suara Anda untuk menekankan poin-poin penting. Ini membantu menarik perhatian audiens. Jeda yang tepat. Gunakan jeda untuk memberi waktu audiens mencerna informasi. Jeda juga bisa digunakan sebelum atau setelah poin penting untuk menekankan maknanya. 2. Menggunakan kalimat pendek dan sederhana. Struktur yang jelas. Gunakan kalimat yang singkat, langsung, dan mudah dimengerti. Kalimat pendek memudahkan audiens mengikuti pembicaraan. Contoh kalimat buruk. Meskipun banyak tanggapan yang harus dihadapi, saya yakin bahwa kita dapat mencapai tujuan kita. Baik, kita punya tantangan, tapi kita tidak mencapai tujuan. Gunakan subjek, predikat, objek yang jelas. Pastikan setiap kalimat memiliki struktur yang mudah dipahami. Contoh yang disederhanakan. Rumit. Dengan mengingat pentingnya kerjasama, kita harus berkolaborasi untuk mencapai hasil yang optimal. Sederhananya, kerjasama penting, kita harus bekerja sama untuk hasil yang baik. Menghindari jargon. 3. Menghindari jargon atau istilah yang sulit dipahami audiens. Pengertian. Jargon adalah istilah yang digunakan dalam bidang tertentu yang mungkin sulit dipahami oleh orang di luar bidang tersebut. Contoh jargon. Istilah seperti optimalisasi atau proaktif bisa membingungkan audiens yang tidak familiar dengan konteks tersebut. Gunakan bahasa sederhana, terjemahkan istilah teknis. Jika harus menggunakan istilah teknis, berikan penjelasan sederhana. Nah, setelahnya contoh penjelasan. Kita perlu melakukan optimalisasi, artinya membuat sesuatu lebih baik pada proses kerja kita. Baik, terima kasih. Menambahkan, nama Muhammad Aldi Laksana, NIM 2405040063, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Penggunaan bahasa tubuh. Poin 1. Menjaga kontak mata dengan audiens. Kontak mata adalah elemen penting dalam komunikasi nonverbal. Dengan menjaga kontak mata, pembicara melanjutkan ketulusan dengan membangun koneksi emosional dengan audiens. Ini juga membantu audiens merasa lebih terlihat dan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Poin 2 adalah menggunakan gerakan tangan yang mengandung pembicaraan. Gerakan tangan yang tepat dapat menekankan poin-poin penting dalam presentasi. Gerakan yang sesuai tidak hanya membantu menjelaskan ide, tapi juga membantu pembicara terasa lebih dinamis. Penting untuk menggunakan gerakan secara alami dan tidak berlebihan, agar tidak mengalihkan perhatian dari pesan utama. Poin 3. Menjaga postur tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri. Postur tubuh yang baik mencerminkan kepercayaan diri dan keterlibatan. Bergerak tegak dengan bahu terbuka dan kepala diangkat memberikan kesan positif. Hindari posisi yang terlihat ragu dan defensif, seperti menyilangkan tangan atau membungkuk, karena dapat mempengaruhi persepsi audiens terhadap pembicara. Dengan memperlihatkan ketiga aspek ini akan lebih mampu menarik perhatian dan
membangun percaya diri lebih. Lanjutkan, perkenalkan, nama saya Brilian Jeta Pratama dengan NIM 2405040048 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan alat bantu visual. Dalam public speaking, alat bantu visual memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas presentasi. Mereka membantu menarik perhatian audiens, memperjelas informasi, dan membuat pesan lebih mudah diingat. 1. Penggunaan slide atau papan tulis yang efektif. Memilih antara slide dan papan tulis. Slide adalah ideal untuk presentasi yang lebih terstruktur dan formal dan dapat menampilkan gambar, video, dan grafik. Papan tulis lebih interaktif dan memungkinkan penyesuaian informasi secara langsung, baik untuk brainstorming atau diskusi kelompok. B. Struktur slide yang baik. Judul yang jelas. Setiap slide harus memiliki judul yang jelas yang mencerminkan isi, subjudul, dan poin utama. Gunakan subjudul untuk membagi informasi dan poin-poin untuk detail. Transisi yang halus. Gunakan efek transisi sederhana agar audiens tidak terganggu saat berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Contoh penggunaan visual. Statistik dan data. Gunakan diagram batang atau pie untuk memperlihatkan perbandingan data. Proses atau langkah. Gunakan alur diagram untuk menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses. Gambar yang mengesankan. Gambar bisa lebih kuat dari kata-kata. Pilih gambar yang mendukung atau memperkuat poin yang Anda sampaikan. 2. Tips membuat tampilan visual yang sederhana dan mudah dipahami. 1. Prinsip desain visual. Konsistensi. Gunakan font, warna, dan gaya yang konsisten di seluruh slide. Ini membantu audiens mengenali tema presentasi. Ruang putih. Jangan takut menggunakan ruang kosong. Ini membantu mengurangi kekacauan visual dan fokus pada poin utama. Yang kedua, menggunakan tipografi yang efektif. Pilih font yang mudah dibaca. Hindari font yang terlalu dekoratif. Pilih sans serif untuk presentasi yang lebih modern. Ukuran font yang tepat. Pastikan ukuran font cukup besar untuk dibaca oleh seluruh audiens. Umumnya ukuran minimal adalah 24 pt untuk teks dan 36 pt untuk judul. Yang ketiga, menghindari informasi berlebihan. Sederhanakan pesan. Batasi setiap slide dengan 3-5 poin penting. Ini membantu audiens untuk lebih mudah mencerna informasi. Hindari blok teks. Jangan menampilkan paragraf panjang. Gunakan bullet point untuk memecahkan informasi. Izin melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Rio Dwi Okta Pamungkas dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin NIM 2405040065. Izin menjelaskan teknik menanggapi pertanyaan dan diskusi. Menanggapi pertanyaan dan diskusi dengan baik dapat meningkatkan komunikasi dan memperkuat hubungan. Berikut beberapa cara. Dengarkan aktif. Pastikan untuk mendengarkan dengan seksama sebelum memberikan tanggapan. Ini mewujudkan bahwa Anda menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menanggapi dengan jelas. Sampaikan jawaban Anda secara langsung dan jelas. Hindari berbelit-belit agar pesan Anda mudah dimengerti. Yang ketiga, gunakan contoh jika memungkinkan. Berikan contoh konkret untuk mendukung pendapat atau argumen Anda. Untuk yang keempat, tanya kembali. Tanyakan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam diskusi dan menunjukkan ketertarikan. Yang kelima, jaga emosi. Jika diskusi menjadi emosional, usahakan tetap tenang dan tidak terpancing. Fokus pada isu, bukan pribadi. Yang keenam, hargai pendapat orang lain. Meskipun Anda tidak setuju, hargai pandangan orang lain dan cari titik temu jika memungkinkan.
Yang ketujuh, bersikap terbuka. Tunjukkan bahwa Anda terbuka untuk ide baru dan bersedia mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Dengan menerapkan cara-cara ini, diskusi akan menjadi lebih produktif dan menyenangkan. Untuk diskusi, saat menjawab pertanyaan diskusi, Anda harus mempertimbangkan pandangan tentang suatu isu atau argumen. Ini mungkin bukan argumen yang seimbang, tetapi Anda harus memberikan berbagai ide dan jawaban Anda. Jenis pertanyaan ini akan menguji keterampilan tingkat tinggi Anda. Sekian dari saya. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Menanggapi pertanyaan, Izin melanjutkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda, NIM 24050400049 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Materi mengendalikan rasa gugup dan menjaga ketegasan. 1. Tips mengendalikan rasa gugup. Persiapan matang, rencanakan materi yang akan disampaikan dengan baik. Kenali topik dan audiensi sehingga Anda lebih siap saat berbicara. Latihan, lakukan latihan berbicara di depan cermin atau dengan teman. Latihan akan membuat Anda lebih familiar dengan materi dan mengurangi rasa gugup. Pernafasan dalam, ambil nafas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Teknik pernafasan dapat membantu menenangkan saraf dan mengurangi kecemasan visualisasi. Positif, bayangkan diri Anda sukses berbicara di depan audiens. Visualisasi ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa gugup. 2. Meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara. Fokus pada pesan. Alihkan perhatian dari diri sendiri kepada pesan yang ingin disampaikan. Ini akan membantu Anda untuk lebih terfokus dan kurang khawatir tentang penilaian orang lain. Berbicara dengan suara yang jelas. Gunakan suara yang tegas dan jelas. Suara yang mantap dapat menambah kepercayaan diri dan membuat audiens lebih tertarik. Jaga bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh yang positif seperti berdiri tegak dan menjaga kontak mata dengan audiens. Ini akan memberi kesan percaya diri. Pahami audiens. Kenali audiens Anda dan sesuaikan cara penyampaian agar lebih relevan. Ketika audiens merasa terhubung dengan Anda, akan lebih percaya diri. 3. Menjaga ketenangan di tengah tekanan forum resmi. Tetap tenang. Jika Anda merasa gugup saat berbicara, jangan ragu untuk berhenti sejenak dan menarik nafas. Ini membantu menenangkan pikiran dan emosi. Fokus pada momen sekarang. Hindari berpikir tentang kemungkinan kesalahan atau penilaian orang lain. Fokuslah pada apa yang sedang Anda sampaikan. Evaluasi diri setelah berbicara. Setelah selesai, luangkan waktu untuk mengevaluasi penampilan Anda. Identifikasi area yang perlu diperbaiki tanpa mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Perkenalkan, nama saya Novian Samuel Febriansyah, asal Prodi Pendidikan Teknik Mesin, dengan nomor NIM 2405040040055. Penutupan dan kesimpulan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita rekap beberapa hal penting yang telah dibahas. Pertama, kita membahas pentingnya pertama misalnya kolaborasi dalam tim. Kedua, misalnya strategi komunikasi yang efektif. Dan ketiga, penting umpan balik konstruktif. Ini penting karena jelas relevansi, misalnya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Saya mendorong Anda untuk tindakan yang diharapkan, misalnya mengimplementasikan strategi ini dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. 2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah hadir di sini. Partisipasi dan perhatian Anda sangat menjadi berarti bagi saya, dan diskusi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kontribusi dari setiap orang di sini. Saya
Saya menghargai waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan dan berbagi pandangan. Terima kasih. Sekali lagi atas dukungan dan antusiasme Anda. 3. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Demikian dari saya, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengiriman, dan semoga kami dapat bekerja sama baik di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dan penutupan presentasi saya ini